Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini memang menyebut bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri ini pertemuannya tengah diatur pemirsa, sekalipun ini masih belum diketahui ya kapan waktu tersebut ini akan berlangsung. Nah, ini juga merespons kelakar dari Bu Mega beberapa waktu lalu dalam pidatonya begitu ya, menyebut bahwa Pak Prabowo ini berkali-kali menanyakan dan juga merindukan nasi goreng buatannya. Nah, apa sebenarnya makna politik di balik ini dan apakah ini juga menandakan bahwa PDIP ini sudah siap untuk kemudian ini bergabung ke pemerintahan? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di sebelah saya sudah ada Bang Ahmad Riza Patria yang merupakan politikus Gerindra. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sebelahnya juga sudah ada Bang Ansi Lema yang merupakan juru bicara PDI Perjuangan. Bang Ansi, selamat malam. Malam Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Bang Gugun Herianto yang juga merupakan pakar komunikasi politik UIN Jakarta sudah hadir bersama kami. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, selamat malam Mbak Tiara. Baik, kita akan langsung ke Mas Gun-Gun ya. Mas Gun-Gun, Anda melihatnya seperti apa? Ada apa sebenarnya di balik nasi goreng ini? Dan kalau tadi saya mungkin bisa menyamakan pertanyaan saya dengan Bang Ansi begitu ya. Kalaupun biasa-biasa saja membicarakan mengenai kepentingan negara, kenapa harus 2 kali pertemuannya? Kemarin kan sudah ketemu sebelumnya. Iya, tentu ya. Satu pertemuan itu punya konteks dinamisnya. Itu namanya pesan politik yang disampaikan Bu Mega bermakna 2. Pertama, menjadi stimulus respons. Yang kedua, tentu menjadi prakondisi. Kenapa stimulus? Ya, karena pernyataan itu dinyatakan di muka publik, artinya dengan intensi, dengan niat. Dan niat itu apa? Ya, menjadi stimulus bagi para pihak yang tentu dituju dari pesan itu. Saya meyakini bahwa itu adalah Pak Prabowo. Konteksnya apa? Tentu situasi kekinian di mana Pak Prabowo dengan pemerintahannya dan Bu Mega dengan partainya selalu punya kepentingan-kepentingan strategis. Kenapa saya bilang kepentingan strategis? Memimpin kabinet itu tentu tidak mudah di tengah highly fragmented multi-party system. Jadi multi-partai yang sangat ekstrim. Partai lebih dari 5. Sehingga apa? Pola relasi ya yang dibangun itu tentu membutuhkan komunikasi yang intens dengan para pihak, termasuk dengan mereka yang berada di luar kekuasaan, belum mengeksplisitkan menjadi bagian dari kekuasaan. Nah, itu menjadi konteks dinamis. Bagi PDI Perjuangan tentu juga sebagai partai politik besar dengan historisitas panjang, kebutuhan-kebutuhan strategis partai itu juga banyak. Contoh misalnya dalam waktu dekat ada kongres. Kongres itu kan internal tetapi punya relasi politik dengan eksternal. Sebut aja rezim kekuasaan. Sehingga pola-pola komunikasi timbal balik itu menjadi diperlukan. Belum lagi misalnya bicara posisi dan sikap politik. Posisi dan sikap politik PDI Perjuangan. Kalau kita baca, memang betul saya setuju dengan Mas Ansi, Indonesia tidak berada dalam sistem di mana the ruling party dan oposisi itu selalu berhadap-hadapan, karena konsepnya bukan itu. Nah, konteksnya adalah dalam situasi yang cair seperti Indonesia, maka komunikasi politik menjadi kunci dari pergerakan para aktor. Contohnya misalnya, kalau kita hubungkan dengan pernyataan Bu Mega, ya Bu Mega kemudian juga melihat ada satu posisi di mana Pak Prabowo dengan Bu Mega itu tentu 2 sosok yang bagusnya bisa bertemu. Sehingga apa? Pertemuan-pertemuan itu kan bukan hanya penting bagi 2 sosok ini, tetapi juga bagi gerbong politiknya, bagi bangsa dan negara ini juga. Tinggal nanti saya melihat kenapa pasca Lebaran ada pertemuan, kemudian sekarang ada pertemuan lagi, ya memang itulah dinamika pertemuan politik. Tidak pernah atau belum tentu ZOPA atau Zona Possible Agreement ya dalam satu perbincangan, karena perbincangan itu kan tidak selalu bisa diakses oleh publik. Yang tahu persis apa yang dibicarakan oleh elit itu hanya elit sendiri atau circle kecilnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah tuntas perbincangan pasca Lebaran? Tentu belum. Saya melihat pasti ada agenda-agenda strategis
ini kan bicara dua kekuatan besar, kekuatan politik Pak Prabowo dan kekuatan politik Bu Mega. Dan selalu ada ruang yang Baik. saya sebut, meskipun tadi Mas Ansy bilang bukan soal political bargaining, tetapi Baik. nyaris tidak mungkin politik tanpa ada bargaining gitu. Baik, tapi apakah dengan adanya saat ini, kondisi saat ini, bahkan mungkin adanya kemungkinan nanti jika PDI Perjuangan betul-betul seperti harapan publik begitu ya, merapat ke pemerintahan, fungsi check and balance-nya akan seperti apa ya? Apakah ini juga akan turut melemahkan oposisi atau bagaimana? Jadi gini, memang penting ya partai besar seperti PDI Perjuangan itu untuk menjadi artikulator suara berbeda. Meskipun hubungan baik tidak harus selalu berada dalam kabinet. Ya. Maksud saya begini, sebagai partai besar dan sosok Bu Mega itu sangat berpengalaman, tentu tahu membaca arah dan bandul politik ya. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, tentu kita menyadari bahwa memosisikan Bu Mega sebagai tokoh penting dan senior, maka kemudian perlu komunikasi. Hubungan baik artinya mencoba untuk dijembatani, tapi bukan berarti bahwa dengan komunikasi yang dibangun ini, apalagi nanti misalnya perjumpaan dilakukan terjadi untuk kedua kalinya pasca Lebaran, tidak harus selalu berujung dalam satu bagi-bagi kekuasaan atau power sharing. Kenapa? Karena menurut saya kemarin pun ya di RUU TNI kan PDI Perjuangan sudah memfungsikan diri berhubungan baik dengan rezimnya Pak Prabowo. Ya. Artinya saya melihat dengan posisi ya di luar tetapi kemudian dinamis, bisa konstruktif, itu jauh lebih baik untuk 2029 bagi PDI Perjuangan sendiri. Ini saya membaca sebagai outsider ya. Kenapa? PDI Perjuangan pada saat berada 2 periode di luar kekuasaan itu menjadi artikulator suara berbeda pada saat era SBY, mendapat insentif elektoral yang luar biasa signifikan sehingga kemudian menjadi pemenang di pemilu berikutnya setelah era Pak SBY. Dan sekarang ya tadi Mas Ansy udah bilang ada kesadaran revolusioner istilahnya ya. Ya itu perlu dibuktikan, artinya begini Mbak, pemilu bukan hanya satu kali. Daya tahan partai politik ditentukan oleh kesejarahannya. Dan menurut saya ada satu di mana sejarah politik PDI Perjuangan punya pengalaman sebagai bagian dari kekuasaan maupun menjadi kekuatan oposisional. Saya lihat bangsa ini butuh ada kanal, dan kanal itu diperlukan lewat partai politik antara lain selain kekuatan sipil ya. Karena apa? Fungsi-fungsi perimbangan kekuasaan itu salah satunya harus dimunculkan juga di DPR. Posisi itulah maka kemudian partai politik penting untuk menjadi artikulator suara berbeda. Nah, saya tentu tidak tahu ya apa kemudian akhir dari perjalanan PDI Perjuangan 2024-2029, apakah menjadi bagian dari kekuasaan atau tidak, itu kembali kepada posisi politik dan sikap politik Bu Mega. Tetapi tentu dalam konteks demokrasi ya, kita butuh satu partai, apalagi partai besar yang efektif menyuarakan kritik sekaligus masukan yang konstruktif bagi pemerintah dan tidak harus selalu berada di dalam kekuasaan gitu. Maksud saya misalnya menjadi bagian dari kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Baik, akan seperti apa nanti mungkin dampak positif dan juga negatifnya begitu ya Mas Gun Gun, dan termasuk seperti apa nanti pun jika terjadi pertemuan kedua, pertemuan nasi goreng yang saat ini kalau kata Pak Prasetyo Hadi ini sedang diarahkan begitu ya, sedang diatur waktunya, jika nanti akan berlangsung ini akan seperti apa. Saya akan nanti tanya lagi ke Mas Gun Gun, tapi kita jeda terlebih dahulu, kami akan kembali berikut ini pemirsa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Mas Gun Gun. Mas Gun Gun, sebelum kita membahas mengenai dampak positif dan negatif yang sebelumnya sempat saya singgung begitu ya, tapi kalau Anda melihat secara keseluruhan ini adanya upaya, adanya pertemuan yang saat ini tengah diatur begitu. Ada kaitannya tidak sih dengan Kongres PDIP? Tadi sudah sempat disinggung begitu ya oleh Bang Anzi bahwa tidak lama lagi memang PDI Perjuangan ini akan melangsungkan Kongres. Apakah juga ada kaitannya dengan pertemuan nasi goreng yang sempat disinggung? Iya, tadi di pertemuan awal saya udah bilang yang kedua itu soal prakondisi. Prakondisi terhadap apa? Ya Kongres. Kan agenda nasional terdekat PDI Perjuangan adalah Kongres, dan Kongres itu tentu punya makna ke dalam dan punya makna keluar gitu. Keputusan-keputusan strategis yang fundamental pasti akan diambil di Kongres, termasuk dalam konteks memosisikan diri apakah menjadi bagian atau tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Saya pikir ya, kalau kita bicara hubungan personal, tidak ada psychological barrier, tidak ada hambatan psikologis
dan hambatan politik antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Yang masalah adalah ketika ada relasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, dan tentu Bu Mega ada barrier dengan Pak Jokowi. Di situ kan semua orang udah tahu. Nah, agenda-agenda politik yang mungkin perlu dibicarakan adalah tentu tidak mudah ketika PD Perjuangan mau masuk ke dalam kekuasaan, sementara di situ sekarang ada reference power, ada salah satu kekuatan rujukan yang melekat dengan Pak Prabowo juga saat ini, yakni Pak Jokowi, dan tentu dengan kekuatan politiknya. Nah, ini yang tentu tidak mudah bagi Bu Mega untuk ambil putusan, karena apa? Menyangkut sikap dan posisi politik yang bukan untuk hanya hari ini, tapi juga sampai posisi politiknya di 2029 nanti. Gitu. Hitung-hitungannya tentu tidak mudah. Harus bicara soal banyak hal, terutama historis PD Perjuangan, konteks dinamis PD Perjuangan, dan benefit politik dari PD Perjuangan bukan hanya untuk internal tapi juga untuk masyarakat luas. Saat ini masih dalam perhitungan, tentunya tidak mudah begitu ya perhitungannya. Kalau tadi saya sedikit mengutip Mas Gun-Gun, kalimat dari Mas Gun-Gun. Tapi Anda melihat ini dampaknya akan seperti apa ke depannya dengan adanya mungkin keputusan Kongres tersebut, dan juga ada yang hubungan baik sebenarnya Pak Prabowo dan juga Bu Mega, akan bagaimana? Iya, bagi saya sih salah satu yang kemudian menarik dari pola hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo, tentu kan tadi udah saya singgung sangat jelas bahwa tidak ada hambatan, sehingga itu memudahkan juga Pak Prabowo sebenarnya untuk berkomunikasi dengan Bu Mega. Bahwa ada keputusan-keputusan yang tadi disebut Bang Reja sebagai keputusan teknis, misalnya teknis itu apakah bicara soal di dalam kabinet atau tidak. Nah, ini tentu Bu Mega tidak bisa bicara dengan semudah kita. Kenapa? Ini kan gerbong politik ya, yang besar, dan hitung-hitungannya juga jelas menyangkut bukan hanya satu periode kekuasaan, sehingga pasti Bu Mega akan memikirkan dan punya sejarah untuk mengambil putusan yang mungkin tidak populer, ya kan, dan berani ambil resiko. Dan saya pikir juga bagi saya dan mungkin juga sebagian masyarakat sipil, kita juga butuh artikulator ya, yang kemudian bisa memainkan peran dan fungsi ya perimbangan kekuasaan, dan itu menurut saya salah satu yang diharapkan adalah dimainkan oleh PDI Perjuangan. Tidak harus selalu kemudian berbeda keseluruhannya, tetapi di hal-hal yang sangat strategis, fundamental, dan dibutuhkan oleh banyak orang untuk mewakili tadi suara berbeda itu kemudian bisa dimainkan oleh PDI Perjuangan.